Karena kan apa kompetisi yang diikutin Inter tuh banyak banget nih jadwalnya. Mm-mm. Wih. Dan ya semoga Iya, aja. iya, iya, iya. Mm-mm. Mm-mm. Ya emang kefaktanya seperti itu kan. Ab- Terus Iya, yang kedua, iya. terus Halo Tifosi, welcome to Pinball Opini Football, sebuah konten olahraga yang membahas sepak bola dunia, khususnya Serie A Italia. Terus seneng banget gua bisa balik lagi menyambut para Tifosi, menyapa para Tifosi. Semoga di bulan Ramadan ini para Tifosi eh, lancar puasanya, gitu, Amin. dilancarkan segala ibadahnya, dan untuk yang tidak amin. menjalankan bisa mendapatkan ketenangan, rahmatnya juga gitu ya, dapat vibes-nya gitu, takjil war atau apapun lah gitu. Mau kira dapat tidak ya? Dah, enggak dong, enggak ke situ arahnya dong, Bang, enggak ada. Saya enggak punya agenda-agenda seperti itu, oke? Nah, teman-teman di Giornata ke-28 Bang ya, Bang Bara ya? Lupa gue. Iya, 28 28. ya. Kita akan membahas review dari Giornata 28, di mana di game week kali ini cukup seru. Dua tim teratas itu mendapatkan kemenangan, jadi masih kejar-kejaran. Habis itu ada yang dibantai, ada yang membantai gitu ya. Ada yang ada yang mainnya gurem tapi berhasil bisa comeback gitu ya. Dan ada yang asik nyerang, mendominasi tapi kecolongan gitu. Ada yang kayak gitulah pokoknya. Nah, tapi pertama-tama gue akan membuka dari tim kesayangan kita ya. Apa Dua tim tuh? ini adalah tim kesayangan kita, di mana Como dimiliki oleh orang Indonesia Oh dan iya Venezia iya. dikaptenin sama orang Indonesia. Nah, ini berbagi poin ya, sepertinya Indonesia heritage ini ya, sama, di mana Como yang cukup terengginas, tapi bisa ditahan imbang oleh Venezia yang memang kalau gue lihat emang ini spesialisasinya seri ya, kayak Udinese 2 musim lalu gitu kan. Gol dicetak sama aduh, Kone, mana ini statistik Kone, saya. Aduh, 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 Kone aduh. sih Match report. dari si Kone, Sama siapa Bang dicetaknya? Sama si Kone, Ikone ya? Kone, 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 Sama Kone ya. Ikone. Itu bukan dari Fiorentina bukan? Iya, Jonathan Ikonenya dari Fiorentina itu. Betul kan? Hmm. Nah, jadi eh kalau gua nilai sedikit ya, gue bahas sedikit. Ini gua ngelihat dari Who Scored, sebenarnya pertandingannya berjalan cukup imbang gitu ya, dan kedua kedua tim tuh memang saling ganti-gantian nyerang, cuman memang nggak ada yang berbahaya dan akhirnya di skor itu 1-1. Bang Berry, Ya, ada tanggapan, ada opini tentang game week ini? Sorry, tentang pertandingan ini? Duh, kaku nih gue nih. pertandingan pertandingan sekalipun gua nggak nonton full ya, cuma nonton Iya, iya, highlightnya iya, doang. iya, iya. Cuman kalau gua seru sih. Dan kayaknya Como kayaknya lebih mendominasi sih serangannya. Yang gue garis bawahi dan yang buat gue tertarik itu penampilannya Yoni Teradu sebagai kipernya Venezia. Asli Oh, gokil sih. Udah beberapa ini, udah beberapa pertandingan. iya, Hmm? iya, iya. Ini radunya Inter kan ya? Betul Iya. betul Radunya Inter. Iya, iya. Dia tuh di kontrak karena si Stankovic cedera kan. Iya, iya, iya. Malah ngambilnya mantan kiper Inter juga. Asli sih. Dia penyelamatannya lumayan sih. Kalau nggak ada dia kayaknya Venezia bisa kebobolan banyak sih. Iya, iya. Dan karena Radu berpenampilan luar biasa ini juga akhirnya gol bisa dipetik oleh Venezia ya, di menit akhir itu dari penalti. Betul, betul, betul. Penalti, Iya, betul, dari betul. penaltinya Christian Gittier. Gittier, gimana Betul. dibacanya? Ngeri, Kejair lah ngeri, tuh. ngeri sih gue liat penaltinya. Pojok Kenapa kiri tuh? atas soalnya. Iya, iya, Pojok kiri itu atas. itu penalti yang sempurna lah ya, Bang Berry ya. Karena emang ada di Sempurna sudut banget. yang agak impossible buat kiper gapai lah gitu. Sulit, Ya, sulit, jadi sulit. di sini Itzes main 90 menit ya, kalau gue lihat ya. Di sini Itzes main 90 menit. Iya. eh Tampil solid seperti biasa dia. Tampil solid seperti biasa, cuman memang kawan-kawannya seperti biasa yang bikin Venezia kecolongan. Gue berharap banget sih kalau ngelihat penampilan Itzes berminggu-minggu ya, bergame week game week, bisa dilirik sama tim-tim yang lebih gede lah gitu. Either di Ya, Serie A atau di at tim, least ada betul. di liga lain. Heeh.
Di Serie A mungkin klub ya, ya mungkin kalau ke Juve Inter mungkin kayaknya belum ya. Cuman kalau kayak Iya, ke Torino Bologna bisa lah sih. iya, setuju gua Torino Bolonya itu opsi yang cukup cukup baik lah. Atau mungkin ke Milan sebenarnya dipasangin sama Pavlovic, gua rasa bisa itu ya. Pavlovic yang kejar-kejaran, Idzes yang lebih rapi gitu. Gue kebayang sih Asik. cara mainnya, cuman gua nggak tahu kalau main di Champions League or something bisa apa enggak. Tapi kalau misalnya Milan nggak lolos Liga Champions, boleh beli Jay Idzes karena harus fokus di Serie A aja kan ya. Nggak harus pusing gitu kayak, oh nanti mainnya di Champions League gimana ya gitu. Nggak harus pusing. Oke, itu aja mungkin sedikit ya. Di sini Como ditahan imbang lah ya, gue bisa bilang. Nikopas yang biasanya bisa mencari-cari, membuat peluang ataupun membuat gol di pertandingan kali ini cukup di nullified ya, cukup ternullified. Oke, gue geser langsung ke Empoli lawan Roma. Nah, di sini gue tadi sempat nanya sama Bang Wai, Bang Bara dan Bang Berry. Hmm. Hmm. Dia fans Kenapa Roma nggak asli ya, diajak jadi sekalian? Kenapa nggak udah diajak ngajak, sekalian dia? gua bukan nggak mau ngajak bang, tiba-tiba kagak dibalas lagi chat gua, dia menghilang seperti biasa, entahlah handphonenya meleduk Suka gitu apa ya. gimana ini orang ya. Gue juga ngajakin Bang Wai untuk buka bersama kan, yang Ah. rencananya tanggal 16 nanti kan, tapi nggak dibalas lagi, jadi gua nggak enak juga, mungkin lagi sibuk kerja atau gimana kan, gua aduh apa handphonenya meleduk, gitulah. Jadi intinya gue nanya, apa yang bikin Ranieri ini bisa ngebawa Roma unbeaten nih? Kalau kita lihat kan emang Ya. unbeaten kan runnya, baik di Italia ataupun di Eropa, bahkan di UEL gitu ya. Nah Di jadi Liga udah 5 kali menang beruntun kalau nggak salah. ya udah 5 kali menang beruntun, dan kalau nggak salah udah 10 kali nggak pernah kalah. Ya, di seluruh kompetisi kalau nggak salah Roma ini. Luar biasa. Iya, Benar benar benar. statistik Dan bener kan ya? poin tertinggi juga selama 2025. Iya, poin tertinggi selama 2025. Jadi kalau liga dimulai di 2025, kali ini Roma udah memimpin Iya, gitu ya. dia juara deh Dia Scudetto. udah Scudetto gitu. Nah, jadi gue pengen jelasin sedikit apa yang disampaikan sama Bang Wai terkait kenapa Ranieri bisa ngebawa Roma ini memperbaiki gitu ya cara permainannya. Sebenarnya Hmm. kalau secara squad nggak, ini kan bukan squad yang berbeda jauh dari Ya, waktu dipegang sama De Rossi di awal musim. Tapi betul ya betul. memang kepercayaan diri, mentality itu ternyata Ranieri bisa ngebawa gitu, dengan pengalamannya dia, Hmm. dengan dia putra asli Roma, ternyata itu sangat berpengaruh bang, gitu. Dan juga kalau secara taktikal, Ranieri ini juga kayak, gue nggak ngerti gimana, tapi rasanya Ranieri itu seperti tidak ada beban, tidak ada masalah dengan manajemen kalau dia mau mainin siapapun gitu. Jadi pemain sepertinya ada deal-dealan di belakang. Kalau ini opini gue ya, kayaknya ada deal-dealan Hmm. di belakang di mana memang nggak harus gitu loh lu beli pemain yang baru lu beli atau gimana gitu. Jadi kelihatan di sini kayak ya dia bongkar pasang gitu ya. Jadi workload manajemen pemainnya juga cukup baik kalau menurut gua gitu yang dilakukan oleh Ranieri, dan rasanya taktik yang dimainin Ranieri ini nyaman dimainkan oleh pemain-pemainnya gitu. Jadi ini yang bikin Roma ini cukup unstoppable dalam hal ini, arguably unstoppable, di mana Roma nggak kesulitan untuk membuat peluang, tapi juga cukup balance dalam bertahan. PR-nya Betul Roma ya. itu kalau gue lihat dia dipegang De Rossi, terus dipegang Ivan Juric, akhirnya dipegang Ranieri, ini masalah transisi sih kalau gue lihat. Jadi transisi antara Transisi. nyerang ke bertahan, Roma ini dipegang sama Ranieri itu rapi, rapi banget gitu. Nah ini jadi pemain-pemainnya itu nggak dipaksa untuk main bola-bola cepat atau gimana. Jadi memang you do your own pace gitu ya. Dan ketika lu bertahan ya, lu juga bertahan dengan pace yang lebih cepat gitu dari lu menyerang gitu. Jadi ketika lu nyerang lu nggak yang terburu-buru, nggak cepet banget gitu. Tapi ketika bertahan lu langsung set rapi gitu turunnya. Nah, ini gol dicetak oleh Matias Sule ya. Itu menurut gua golnya luar biasa di menit 1, dan Detik cukup 22. detik 22 di menit 1 itu kalau dibuletin kan. Dan itu emang apa, cukup apa ya, percaya diri lah gitu Bang. Dia dia kan agak kelewatan sebenarnya kan. Dia ngerem, dia ambil Terus bolanya, dia dipanggil. dia Woi, iya kelewatan. dia gitu kan. Kampret. Habis itu ditembak, ya gua ngelihat itu kayak kepercayaan diri lah, sama kayak golnya Rizky Ridho lah itu yang dari tengah lapangan ya.
Kalau di Iya, iya, Indonesia Itu ada. Itu maksud luar biasa itu. gue pengen nge-highlight kepercayaan dirinya gitu loh. Kadang kan yang jadi Ya, masalah ketika pemain itu dapat bola nggak jarang berani nembak, main iya juga. malah jadi hilang momentum gitu kan. Nah ini yang gue lihat diperbaiki oleh Ranieri, kepercayaan diri masing-masing pemain tuh kayak dikasih kepercayaan gitu. Sayangnya Shomurodov nggak berhasil nambah gol, ada yang kepentok betul, betul. mistar. Tapi memang Mister. yang tadi gue bahas tentang transisi dan bertahannya itu ya itu terbukti Empoli nggak bisa ngebongkar gitu loh pertahanan Roma, nggak ada kecolongan Hmm. dan clean sheet gitu. Paling itu sih kalau yang mau gue sampein dan bisa gue sampein soal Roma dan pertandingan lawan Empoli ini. Gitu ya. Gila dari awal gue mulu yang banyak ngomong nih. Udah, Sekarang gua udah ada capek. Milan, Milan ya, Ya, Milan. udah capek ya teman-teman dengerin saya. Nah, Eh, sekarang tapi gantian. sebenarnya Eh, ada dua sih harapan gue sih dari dua pemain Roma yang boleh, muda boleh, itu Bang. Sule sama si Baldanzi ya. Hmm, Maksudnya gue sih berharap ya sekalipun gue bukan fans Roma ya, cuman potensi yang dimiliki Sule sama Baldanzi kan itu sebenarnya bagus banget sih. Dan gue berharap tujuh. setelah dipegang Ranieri itu potensinya mereka itu bisa keluar gitu. Yang selama ini di bawah di Rossi atau Juri kan kayaknya belum keluar sama sekali. Iya, Seperti saat mereka bermain seperti None atau di Empoli kan. iya benar-benar. Gua gua ngelihat pelan-pelan Ranieri udah bisa nih ngasih kepercayaan ke mereka walaupun memang belum reguler. Tapi ya Hmm. itu harapan gue sih Bang. Ya, harapan gue juga ya walaupun sama kayak lu, walaupun gue bukan fans Roma, cuman nontonin aja beberapa match dan ngikutin Hmm. berita-beritanya. Ya banyak yang berharap Ranieri itu bisa stay untuk tetap ngelatih, tapi manajemen kan kemarin komitmennya untuk ngeganti pelatih kan, apapun hasilnya Ranieri gitu. Oh, lu Dan Ya keceplosan sih, maksud bukan bukan fans Roma. ah Jadi enggak ketahuan kan semuanya kan. lah, nggak apa-apa emang. Kan emang oh iya ya. Kosan saya ya. kan biasanya mewakili. Biasanya saya Oke, mewakili sekarang kalian enggak. udah dengar dari mulut Reza sendiri ya, teman-teman. Jadi kalau Jadi mau nyerang silakan, dia silakan. silakan. Waktu dan tempat Jadi silakan. jadi waktu dan tempat silahkan. Jangan Ya, tolong jangan tapi gue sih dihujat ya. apa ya? Mungkin lebih ke sosok pelatih juga mempengaruhi banget ya. Dengan sosoknya si Opa yang mungkin lebih kalem, lebih tenang, dan mungkin di satu sisi juga para pemain juga ngelihatnya lebih respect gitu ke pelatih. Mm-mm. Jadi mungkin membuat penampilan mereka juga lebih nyaman, lebih bersatu, mainnya juga sekarang lebih enak sih dilihat. Itu menurut gue ya, itu aja sih menurut gue. Kalau ngeliat mainnya Betul. Roma selama ini. Betul betul betul. Bentar, ini audio gua kepotong nih. Tapi nggak apa-apa. Lanjut aja, kawan-kawan. Kok bisa Saya audionya nggak kepotong? Oh, sekarang pakai nggak itu ya? sekarang pakai Iya, suaranya AirPods beda ya sih. udah. Iya, gini aja. Tapi Oke, masih clear kan ya? Clear kan ya? masih. Cuma Oke. tone-nya beda aja. Iya, tone pasti lebih agak ini kan lebih ngegaung. Nah, gue Iya. geser ke Lecce lawan AC Milan. Di sini gue nontonin Nggak jadi pertandingannya, nggak jadi kalah ya. nggak jadi bubar tuh Alhamdulillahnya, klub. alhamdulillahnya ini klub nggak jadi bubar. Silakan Bang Bara. Tolong highlight apa aja yang salah, terutama Ya. ketinggalan 2 gol itu tuh berantakan banget. Silakan. Jadi kepercayaan diri tadi lu ngomong Sule begitu baik bermain, tapi Milan ini tidak terlihat kepercayaan dirinya di match kemarin, walaupun sebenarnya itu menjadi keuntungan bagi Conceição di mana dia juga mengakui inilah baru pertama kalinya gue bisa ngelatih secara taktikal dan juga pergerakan pemain di Milanello karena kan yang sebelum-sebelumnya tuh dia nggak pernah bisa melatih itu karena mainnya 3 hari sekali kan. Jadi paling cuma latihannya ya samba lari-lari rondo gitu-gitu doang mungkin. Nah di sini dia bisa pendalaman, tapi ternyata hasilnya di lapangan tidak mencerminkan itu. Terlepas dari lawan Lecce itu memang selalu tidak mudah bagi Milan di beberapa pertemuan lawan Lecce itu udah pasti Milan tuh cuma menang tipis, comeback atau bahkan malah diseriin ketika tahun lalu kan menjadi 2-2 apa kalau nggak salah. Nah, kemarin itu tidak terlihat sehingga ada kesalahan passing yang tidak sempurna di awal-awal bisa dimanfaatkan oleh Kristovic, dia bisa ngegolin dan benar kata Rangga kemarin dia malah ngegolin dua. Begitu udah 2-0 udah suasana tidak kondusif banget ya. Gue kan nobar tuh di sama anak-anak Depok kan. 2-0 anjir udah rasa pengen pengen bubarin itu AC Milan tuh. Ini bubarnya lu nggak usah main bola lu jadi Weston aja jualan jersey kan. Tapi karena kita udah terlanjur datang akhirnya kita tonton dengan diam. Toto gol terus dapat penalti.
Dan ya kebantu dengan Pulisic yang lagi di peak performance sepanjang karirnya dia bermain sepak bola ya di Milan syukurnya. Dan ya Conceição mungkin mulai membaca atau ya dia nggak mungkin dengar gue juga untuk tidak memainkan Fantastic Four secara berbarengan, dan kemarin lumayan ada efeknya karena Leao itu kan bermain dari bangku cadangan ya. Si Joao Felix sih tetap tetap masih rada ngaco ya. Gue kalau boleh milih Felix atau Leao sekarang siapa yang dipertahankan musim depan nih, gue pilih Leao lah. Dia impactnya kurang karena sebenarnya IMF masih ada Renders di situ, Pulisic juga bisa Hmm. bermain di situ. Bondo bermain eh, rata-rata air lah kalau gue bilang, kadang bagus, kadang juga dia kelamaan bawa bola. Cuma Milan cukup beruntung bisa membalikan keadaan menjadi 3-2, dan ini menyelamatkan Conceição ya dari pemecatan karena memang rumornya balik lagi paling gampang situasi kalau tim lu hancur-hancuran ya pelatihnya yang digantikan gitu kan di tim manapun kan. Iya, dan ada berita Fabregas katanya mau diiniin, katanya Milan. Wis. Wis gaya Ya, banget kayak Milan. kayak episode yang lalu gue bilang setiap direktur tuh bawa jagoan masing-masing, dan tapi sih itu yang Iya sih. ditegaskan sama si siapa sama si Cardinale kalau Furlani yang Hmm. memegang kendali penuh memilih Dirtek dan pelatih. Jadi memang Pelatih. kemungkinan besar pelatih paket hemat ini 1 juta euro ya, gila lu pelatih di mana lu klub ngelatih Serie A lu bayar 1 juta euro setengah musim. Sayang sekali Conceição waktunya tidak cukup untuk membuktikan diri, walaupun gue punya lumayan harapan dari dia karena dia pelatih yang idealis dan lumayan keras ketika bermain. Itu dibutuhkan koreksi dari gue, hanya keseimbangan tim aja yang perlu dijaga buat dari cara dia ngelatih ya. Ya syukurnya Milan bisa menang 3-2. Itu sih kalau gue Tapi dari kemarin golnya itu nggak ada supporternya kayak diam-diam aja ya. Enggak Supporter mainnya kan rame. Milan rame ya? mainnya kan di Lecce. Terus juga Kurvasut kan masih masih dalam rangka mogok tuh. Hmm. Mogok Jadi dukung, dia mogok nggak dukung. iya, jadi dia nggak away day ke Lecce sih. Jay Day. Gokil kayak kayak Liga Indonesia. Bang, tapi menurut tuh penampilannya Sotil gimana, Bang? Gua ngelihat kemarin Sotil waktu dia ada di menyisir sisi kanan sih hidup sekali ya. Maksudnya serangannya Milan. Betul. Walaupun dia jadi RB sebenarnya kemarin dipasangnya. Dan memang kan kayak Sotil itu kan memberikan permainan yang berbeda dibanding dengan Chukwueze di kalau bermain di kanan karena kan kakinya dia Iya, kanan juga kan. iya. Sementara Chukwueze pasti udah kebaca dia cutting inside ke dalam. Nah, ini Oke, memang oke. membawa perubahan permainan atau variasi serangan yang bagus lah. Coba protes gue satu adalah kenapa di Milan tiap musim selalu ada pemain yang tidak tergantikan dari sisi yang aneh. Kayak tahun lalu Contoh. di Pioli ada Kronik, sekarang ada Musa. Aja ini kayak Amerika nih tuh menitipkan harus ada pemain gua yang line up dari awal. Dan itu Bis- di Musa tuh anjir banget main sebenarnya. Gimana? Untouchable ya. Iya, Tidak mungkin dia tersentuh juga pokoknya. megang megang videonya Conceição lagi boker kan. Bisa jadi juga kayak Kronik tuh. Aduh, nggak. Tapi gue mau nambahin sedikit juga bang. Ketika nontonin pertandingan ini, gue jadi inget Milan yang tahun 2011 tuh kalau nggak salah. Lawan Lecce juga, gue inget skornya akhirnya 4-3. Itu bertepatan sama mendiang Marco Simoncelli tuh waktu berpulang tuh kan. Hmm. Marco Simoncelli berpulang, Milan lawan Lecce tuh gue inget banget. Nah, terus kalah dulu tuh 3-0, habis itu dibalikin 4-3 kan, golnya Boateng kalau nggak salah, terus ada siapa Oh lagi sama ya? Yepes, Robinho, Yepes. Yepes, Mario Penyelamatnya Yepes, Yepes. Mario Yepes bener, iya kan? Itulah Nah, gua kemarin inspirasi gua. nonton pertandingan itu tuh ada vibes itu tuh kayak wah gue inget lagi 2011 nih gitu kan, flashback gue. Iya Jadi lawan Lecce pasti pasti selalu begitu, sorry. pasti selalu merepotkan. Dan tadi gue ngeliat statistiknya juga ketika Milan lawan Lecce memang kayak skornya selalu eh ya seri lah, ntar kadang ada pasti ketinggalan dulu atau gimana gitu sih. Memang semacam Sassuolo lah Lecce ini menurut gua. Luar luar biasa. Tapi Bang Bars, menurut lu penampilannya Alex apa tuh si Jimenez gimana Bang? Santi Jimenez. Gua ngelihat ini kayak orang-orang ini kayak kurang bisa kerja sama gitu Bang ke Barca. Joao Felix masuk juga
Ada Leao ngambek sama dia tuh yang dia Leo udah sprint nggak dipasing itu nggak dikasih Iya, iya. terobosan itu kan. Gimana? Dan Oh, Felix. golnya Joao Felix juga kan sebenarnya dia juga bingung kenapa bolanya Bunuh, bisa masuk kan. iya bunuh diri dia juga bingung kayak aduh dia udah Kak- nyesel itu kayak kak- aduh gue Iya, nembaknya iya, lebar lagi gitu. iya. Laju masuk kata dia gitu kan. Iya Ya, kocak banget. kalau Santi Gimenez ya turun naik ke seorang striker lah. Walaupun dia diambil Milan di peak performance dia di Feyenoord, tapi ya striker itu kan paling mudah dijudge kan, karena Iya dari udah pasti KPI-nya gol. Sebenarnya tapi dia tidak seburuk itu karena kan sempat ada dianulir dan juga kena tiang kan. iya Cuma benar memang benar benar. beberapa decision makingnya perlu diperbaiki aja antara dia lebih cepat mengambil keputusan kayak gitu sih. I see. Oke. Itu tadi teman-teman ulasan untuk AC Milan ya, Lecce lawan AC Milan. Nah, sekarang gue geser juga ke tetangganya, saudara sepupu yang saling membenci satu sama lain gitu ya. Yang juga menang comeback ini, luar biasa. Kalah 0-2 juga, sorry, tertinggal 0-2 juga Ketinggalan 0-2. dari Monza. Ya, Habis itu berhasil comeback dari golnya nomor 8 tuh, si Arnautovic. Habis itu Kalhanoglu. Akan Terakhir diem gol bang. bunuh diri. Terakhir satu lagi itu, oh ya bunuh diri pemainnya Kiri Monza. polos. Iya Ya, kiri betul. polos. Nah, ya, nonton saya. Iya. sebelum ke Berry gue pengen cerita dikit aja. Ini sebenarnya Inter itu comeback dan kejebolan dua karena ada yang kualat sebenarnya aja. Kenapa? Coba kasih tahu kualitasnya gimana? Coba ini bara mistis nih, bara mistis. Karena pas gue bikin story kan, ke Milan kalah 2-0 tuh gue udah mencak-mencak di story, terus ada yang ketawa kan. Yang ketawa. Oh iya. Terus ternyata dia timnya sendiri juga mau mati juga menangnya. Tapi untung menang itu. Kalau enggak kekejar lagi sama Napoli itu kan. Ya, silakan diulas Bang Berry. Apakah emang kebobolan dua karena kualat atau emang ada yang salah dari sistem Inter? Silakan. Jadi sebenarnya kemenangan kemarin atas Monza itu hadiah ulang tahun yang ke-117 sih kan buat Inter Di sebenarnya. dibuat-buat ini. Enggak, lanjut Bukan lanjut. dibuat-buat, memang 9 Maret 1908 kan sampai Oh 9 iya Maret iya. Oh iya 2025. benar. Benar. Jadi perayaan 100 ulang tahun ke-117-nya Inter dan eh apa ya? Kalau dari segi statistik sih Inter sangat-sangat mendominasi. Cuman gue nggak tahu kenapa ya itu kipernya Monza tuh emang lagi jago banget apa gimana si Turati. Padahal dia tuh seorang Interista sih sejauh yang gue tahu ya. Itu Nah, penampilannya luar biasa oh dia lagi caper berarti dan Bang. Lagi caper dia. Heeh. caper mulu kalau temu Inter emang. Tapi emang di babak pertama sebelum gol balasan dari Arnautovic sih ya ya seperti biasa Inter kadang mainnya ya suka nggak fokus mungkin juga terlalu asik menyerang di counter lahirlah golnya si Birindelli sama gol mantan pemain Inter yang sangat dibenci oleh Icardi kita balik Oh iya si Keita Balde itu golnya kan nggak bagus di ya placing lagi kan? golnya mungkin memang selalu ciri khas gol Bali memang seperti itu Iya sih iya. cuman ya seperti yang gue bilang di episode sebelumnya mental sih maksudnya Inter sebagai Setuju. juara bertahan dan sebagai calon calon Scudetto musim ini ya. Calon ya yang Iya iya yang iya. terakhir Scudetto Setuju musim setuju ini setuju. harus harus mempertahankan mental mereka. Jadi ya puji Tuhan, alhamdulillah bisa comeback dengan salah satu gol indah dari siapa? Hakan Çalhanoğlu umpan Iya. dari Sibisek. Dan kalau menurut kalian Lautaro tuh beneran handball nggak sih yang di babak eh pertama? Kena dikit sih, emang kena dikit sih. karena saya udah punya dua haters kalau nggak salah ya di kolom komentar saya nggak berani berkomentar kalau gitu. Enggak. Tapi kalau gue lihat ya gimana Bang ya? It's a football lah menurut gue. Gue nggak ngelihat itu Eh, ada kesengajaan yang gimana-gimana dari Lautaro gitu ya. hmm, Tapi kalau gua jadi wasit di pertandingan ya enggak lah itu play on lah gitu kalau gua ngeliatnya sih. Memang agak hmm. agak samar lah. Nggak bisa diambil Tipis juga tipis cuman banget sih itu entah tipis, kena iya. atau enggak. Mm-mm. Sama kayak gol ketiganya Inter juga yang bunuh diri itu beneran beneran tipis hoki sih kalau gue bilang golnya itu
Iya, Beneran tipis ya sampai banget sih. Inter tanda kutip terselamatkan lah ya dari golnya itu tanda kutip ya. Tapi memang Inter sendiri ketika ketinggalan 2-0-2 itu nggak ini sih, nggak gentar gitu. Mereka tetap stick to the plan gitu. Mereka main dan ya untungnya Inzaghi nggak overthinking gitu sih. Jadi tetap tetap gitu untuk mainin pemain-pemainnya dulu gitu. Calhanoglu nggak langsung ditarik Iya, atau gimana gitu. Nggak ada pergantian-pergantian yang iya. Cuman cuman mengkhawatirkan yang gitu. cuman yang merugikan ya Zelensky cedera lagi itu sih yang kayaknya bakal mengganggu rencana Inzaghi ke depan. Karena kan apa kompetisi yang diikuti Inter tuh banyak banget nih jadwalnya. Mm-mm. Dan ya semoga Iya, aja iya, iya, iya. Mm-mm. Mm-mm. ya emang kefaktanya seperti itu kan. Ab- Terus Iya, yang kedua, iya. yang kedua nih si Korea main jadi kayak IMF sih. Itu sih yang buat gue menarik juga. Kayaknya memang dia lebih cocok untuk ditarik agak ke belakang sih. Ya sekalipun dulu di Lazio dia memang posisinya second striker lebih cocoknya. Hmm. Ya ya udahlah menang 3-2 tetap jaga jarak dari Napoli. Iya, Syukuri. itu kemenangan yang penting banget buat Inter kalau gua boleh katakan karena memang Napoli ini luar biasa mengejar kemarin menang lawan Fiorentina dan gua rasa kematangan kematangan taktik yang dilakukan oleh dimiliki oleh Napoli gitu yang diracik oleh Conte ini memang luar biasa gitu siapapun yang bermain bisa mengeksekusinya dan mungkin sedikit sebelum ke Rangga nanti gua ngelihat ya Lukaku role-nya di sini memang benar-benar dijalankan ya Lukaku Iya, yang betul, di Inter betul, kan betul, ya betul. Lukaku di Inter itu kan memang kadang-kadang ada penyakit-penyakit tadi yang ngalangin goal scoring opportunity dari temannya sendiri gitu nah itu nggak gue temukan di Napoli di musim ini gitu ya malah Lukaku yang memang kalau nggak ada dia menurut gua Napoli bakalan susah banget untuk bikin gol karena Betul, dari betul. Lukaku lah pemantul-pemantulnya itu jadi Raspadori bisa golin dia sendiri bisa golin atau mungkin pemain kesayangan Rangga, Politano atau siapapun lah. Oke lah, jadi ini pertandingan apa tuh perburuan Scudetto masih seru banget teman-teman. Nah, Benar. gue mau geser lagi nih pertandingan untuk memperebutkan jatah Champions League, gue rasa. Nah ini, nah Nah ini. ini, nah Hmm. ini, nah ini 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 menjadi lain, silakan. ini. Aduh, 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 aduh. spesies spesies yang paling sulit dicari. Jadi Bang Saat Bustan ini. kayaknya menghindar ya dia untuk tag pin goal. Terus kita cari ke Bintang. Bintang lagi sibuk cover lagu dia sama Alasannya band meeting yang gue baru. jam 9. Alah, Iya. Terus alah. bahkan kita coba hubungin Genta Iya, segala macam Juventus ini kita cari deh pokoknya. Tapi iya. nggak ada yang muncul kayaknya ini. Genta, Genta, Sulit sekali Ge- memang. Genta hari ini ada tag di Suara Juventini. Jadi kawan-kawan juga jangan lupa mampir buat para Juventini untuk ke Suara Juventini juga tuh untuk melihat bahasan yang mungkin lebih dalam gitu untuk pertandingan kali ini. Nah, Bang Bara, mungkin kita ganti-gantian ya bertiga ya untuk ngelihat pertandingan ini ya. Dimulai dari gue dulu, Hmm. habis itu mungkin ke Bang Berry. Ini main di kandang sendiri. Gua nonton sama istri gua ya waktu lagi sahur ya. Jadi gua sama bini gua nontonnya kayak gimana ya? Kayak khawatir gitu, malah kesian gitu kayak buset ya Juventus mesake banget nih. Kenapa gue kenapa gue bilang mesake, Bang? Parah. Karena karena Juventus dicekek sama Atalanta. Dicekek dalam artian ini man to man pressingnya Atalanta kan luar biasa ya. Emang bener-bener Iya, dipush betul. sampai depan gitu. Itu eh, pokoknya orang dijaga orang. Nah, kenapa jadi kasihan? Karena Thiago Motta kayak nggak punya solusi untuk keluar dari pressingnya itu. Jadi kayak sepanjang 90 menit ini gitu. Atau mungkin di babak kedua terutama gitu ya. Itu malah jadi makin-makin Mhm. Juventus malah nggak punya solusi gitu. Nah, ini gue nggak ngerti apakah apakah memang Thiago Motta nggak punya plan B atau pemain-pemain ini nggak bisa eksekusi? Tapi yang pasti kalau dilihat dari kacamata gue di atas lapangan, pemain-pemainnya itu pun jadi bingung gitu dan passingnya pun template dan itu udah langsung ke hajar lagi sama pemain-pemain Atalanta gitu. Ya bisa bisa dibilang juga bahwa pemain Atalanta di sini bermain sangat solid gitu ya. Mereka main nggak ada capeknya, jadi mereka bisa saling cover-cover half. Dan akhirnya nggak bisa sama sekali Juventus untuk apa tuh namanya mengembangkan permainan bahkan mengancam gawang Atalanta gitu. Itu sih nggak ada solusi kalau dari gua ngelihatnya.
yang dilakukan oleh Thiago Motta. Bang Berry gimana Bang kalau Iya, ngelihat pertandingan ini Bang? Atalanta kalau di statistik kan 19 kali shoot, terus 9 on target. Itu kalau gue rasa kalau bukan di Gregorio kipernya tuh kayaknya bisa lebih dari 4 sih. Di Gregorio juga tampil tampil bagus sih sebenarnya. Iya, iya, Cuman ya setuju, kan setuju. kembali lagi kan lu nggak bisa berharap selamanya sama kiper kan. Koordinasi Iyalah, lini belakangnya itu sih. betul. Ya maksud gue sayang aja sih. Tapi di satu sisi juga Atalanta ya semakin menunjukkan bahwa apa mereka salah satu kandidat kuat untuk meraih Scudetto. Karena setelah melawan Juve, mereka akan di match lagi ketemu Inter. Tapi apakah menurut lu Atalanta bisa diem-diem tiba-tiba nyalip, Bang? Apalagi kalau misalnya nanti entah hasilnya positif lawan Inter gitu, misalnya Inter kalah. Menurut lu apakah Hmm. memang dia terhitung title contender gitu? Kalau kalau misalnya yang gue lihat selama 2 atau 3 musim terakhir ya, kayaknya sulit sih, sulit untuk menyalip Napoli ataupun Inter. Karena gue nggak tahu kenapa, somehow itu Atalanta kadang main bagus banget, tapi tiba-tiba ntar udah main kayak gitu, hancur, kalah lawan tim-tim yang sebenarnya mereka harus bisa menang ya. Iya, gue Itu sih. setuju. Karena konsistensinya itu suka hilang gitu. Itu menurut gue ya. Setuju, Iya kan emang setuju. sayang banget Atalanta tuh kalah sama atau tersisi di UCL ya sama klub Brugge itu harusnya mereka kalau bisa menunjukkan permainan seperti ini kan itu bisa membantu koefisien Italia juga kan. Iya, iya, Ya sama sama kayak Juve. iya, Tersisih sama PSV yang dihancurkan sama Arsenal. iya. Ya memang, ya memang konsistensi memang jadi masalah Atalanta sih Bang, terutama di Serie A ya, karena gua rasa ya mungkin nggak bisa gitu selalu mereka ini bermain seklinis kayak kemarin lawan Juventus gitu sih, itu sih. Betul, Dan betul. juga memang Juventus karena memang sangat-sangat ditekan oleh Atalanta ya akhirnya Dusan Vlahovic bikin kesalahan itu dia salah passing, Betul, itu. bola Gol liar terakhir ya diambil itu ya. Lukman, iya itu gol terakhir. Jadi Iya. itu sih maksudnya nggak, gua rasa emang nggak selalu juga Atalanta bisa kayak gini gitu, dan tim-tim lain mungkin terutama di Eropa gue yakin nggak mungkin nggak mempelajari Atalanta karena Atalanta punya status sebagai juara Eropa kan, UEL gitu. Betul, Itu Iya. iya. sih. Dan kalau gue bercanda sih mungkin ini membuka matanya Thiago Motta kemarin ya kayak anjir gue salah ngambil pemain nih. Yang diambil Cop Manners bukannya Deron. Sementara Deron Iya, kemarin MOTM kan aja. iya. Tapi Martin Derun ini memang unik bang ya. Apa kalau dia lagi gurem, gurem banget. Kalau lagi bagus, gila solid banget. Nggak jebol loh tengahnya dibawa sama dia. Itu Atau mungkin harusnya ngambil sepaket kali sama si itu, Cup iya Miners. harusnya sepaket bang Ambil. kemarin Juventus. Kalau menurut gua untuk Martin Derun. Ah, gitulah. Tapi golnya si Zappacosta keren sih. Umpannya si Kolasinac itu backhill. Umpannya Kolasinac. Yang Asli di keren. backheel ya, yang di backheel. Betul, betul. Keren sih. Terus terus dia ngambil sudut tembakannya bagus banget sih bang, itu klinis banget. Nah itu Sulit, yang sulit sih gue emang sih. bilang, iya itu yang gue bilang maksudnya Atalanta tuh nggak selalu konsisten ya karena nggak selalu pemainnya bisa nampilin clinical level kayak gini gitu. Itu sih yang mungkin jadi PR Gasperini juga ke depannya, kalau memang mau tetap ada di jalur, atau bukan ada di jalur perebutan Scudetto lah, paling enggak di memastikan diri untuk ada di Liga Champions gitu. Nah, mungkin pertanyaan terakhir gua nih Bang, sebelum kita tutup episode kali ini, gua mau ke Bang Bara ya. Kalau Inter kan udah pasti nih, kalaupun gak juara gitu ya, Liga Champions mah udah pastilah, yakin banget gua. Milan gimana Bang? Menurut lu eh, Lu kalau ngelihat dari hasil sekarang nih, target paling realistis Milan tuh ada di mana gitu maksudnya? Apakah Europa League atau Champions League bisa? Karena Lazio kalau gue lihat ini juga apa? Mau gas Cukup juga dia. cukup 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 Masih on ganas track, musim. iya, Masih on track masih ya on track maksud gue itu. di Masih on track. 4 besar. Betul. Sekarang target realistis sih di UEL sih, walaupun uangnya tidak sebesar UCL, tapi ya itu bisa menjadi penyelamat Milan yang memang cost operating itu walaupun surplus dan mendapatkan penghasilan, tapi kan kalau udah kepotong lu duit bisa sampai
mungkin kalau total dari pertandingan grup sampai batas minimal lu 16 besar lah pengharapan minimal sebuah tim AC Milan ya. Itu lu bisa kehilangan sampai dengan 50-60 juta euro kalau lu nggak ikut UCL. Itu udah otomatis pemain-pemain dengan bergaji tinggi yang kontraknya di penghujung itu bakal tidak diperpanjang atau mungkin ada yang dijual buat buat nambal operating cost-nya AC Milan deh. Ini benar-benar sangat bahaya sih. Jadi gue masih berdoa karena hanya itu yang bisa dilakukan oleh Milanisti ya, bisa menempuh UEL karena tadi kata lu bilang Roma juga lagi gacor banget, Lazio juga Bologna, ma- Bologna juga lagi bagus. betul itu sangat sulit tim-tim di atas Milan walaupun masih akan ketemu dengan tim-tim itu, tapi jaraknya terlalu jauh, udah di atas 6 poin kan kalau nggak salah. Jadi ya coba bisa berharap aja sih sekarang. Dan nah oh iya nanti mungkin pesan ke Alvin karena kita disclaimer kan tag-nya sebelum Lazio main ya, tapi ketika menampilkan klasemen nih sekarang ditampilkan klasemen itu ambilnya setelah yang besok atau setelah Lazio main. Betul, Lazio mainnya. Oke, oke. Nah, di pertandingan selanjutnya itu Milan ada ketemu Como, ya, Ya, Bang Bara ya. Terus Inter ketemu siapa Bang Beri di minggu depan? Atalanta. Inter ketemu, oh iya ketemu Atalanta tadi. Ketemu Atalanta. Nah, ini bakal jadi pertandingan yang seru juga sih untuk kedua tim ya kalau gue lihat. Terus insya Allah nanti untuk preview pertandingan ya Bang Bara ya. Ini semoga oh nggak ya, jinx ya. Terakhir gua woro-woroin ini soalnya terakhir gua woro-woroin tunggu episode selanjutnya yang lagi bahas Plus Valenza di grup tiba-tiba nggak upload gara-gara lu liburan. Nggak sih, bukan gara-gara lu doang sih, emang lagi pada sibuk juga semua. Ya mungkin info, insya Allah kalau misalnya nggak ada halangan, semoga nggak ada apa-apa gitu ya di kehidupan asli kami gitu ya. Hari hari Kamis kita bakalan tag ya Bang ya, bakalan tag langsung ya di studio ya. Kita back to di studio karena studio udah dapet studio nih. Terus Alhamdulillah udah kita akan booking lah trial. ya, udah booking kita mau trial. Ya jadi doakan juga nanti produksinya tidak ini ya. Produksinya bagus gitu, lancar. Ya, Karena ini masih DIY banget ya Bang ya. yoi. Yo, ya udah gitu. Dan jangan oh, jangan lupa juga bukber weekend besok di Mhm, hari Minggu di King betul. Tuna Manado, Ya, Cibubur ya. info selanjutnya mungkin untuk konfirmasi teman-teman yang udah ngevote di grup ya, Bang Bare ya, itu bakalan kita hubungin ya untuk apa tuh namanya konfirmasi nanti untuk detailnya jam berapa apa segala macam dan apa yang harus dibawa gitu ya. Ya. Oke, gitu sorry, sorry, aja sih. sorry, gue potong. Kayaknya Lanjut, mungkin nanti, lanjut Bang Beres. apa ya? Maksudnya gue lihat juga di klasemen terbawah ini kayaknya seru juga sih kejar-kejaran. Yang Ada kira-kira siapa aja tuh Bang? ada Empoli, Venezia, Monza, terus di atasnya ada Parma. Oh iya, iya Ya benar-benar di mungkin Monza mungkin agak sulit ya karena apa? Poinnya masih 14, Venezia 19, Empoli 22. Ya masih tipis sih. iya. Parma Tapi 24. ini kalau udah ngelihat di game week depan itu kan match day 29 ya, Giornata 29. Nah, Hmm. biasanya Giornata 30 tuh Bang. Itu udah benar-benar kelihatan ini mainnya lebih habis-habisan lagi tuh tim-tim papan bawah karena Hmm. mereka akan mencoba untuk menyelamatkan diri di 8 pertandingan terakhir biasanya. Itu sih. Eh, Tapi bener Bang bener Bara, sih Bang Bara. gue lihat Kenapa? iya bakalan seru di pertandingan klasmen bawah nih. Venezia bakal lawan Napoli bisa jadi ketahan. Monza Parma, Enggak dong, Milan jangan dong. iya Monza Parma. Bang Bara, sorry, gue mau nanya. Itu yang Ah, kemarin apa lagi rame di Milan yang soal siapa? Translatornya Conceição ya? ya, Itu kenapa sih sebenarnya? dipecat. Ya, jadi dia Karena eh, dia ngomong kalau Conceição tuh tidak mendapatkan dukungan dari manajemen, seperti ditinggalkan, kayak gitu. Dia ngomong sendiri kayak gitu menurut versi Conceição. Makanya dia bilang, kok lu kenapa tiba-tiba ngomong gitu? Kayaknya gue nggak pernah ngomong kayak gitu. hmm, Nah, kalau skenarionya atau kemungkinan realitanya mungkin ada dua sebenarnya. Conceição dalam sisi dia curhat. Jadi Iya, sebenarnya iya. dia bisa real jadi. ngomong itu, ya kan? Ya. Terus Ah, translator ini ngomong ke media gitu kan. yang padahal itu Supaya sebenarnya off the record gitu maksudnya Bang Bara ya. betul, Betul, mungkin betul. bisa Betul. bisa jadi kayak gitu juga.
Nah, tapi penyelesaiannya adalah ya dia mengambil sikap dipecat dan mungkin karena sama-sama udah kenal lama jadinya si translatornya juga ngomong ya udah gue udah nggak jadi translatornya, gue juga minta maaf, gue ngomong kayak gitu. Jadi mungkin diselesaikan di balik layar bisa jadi juga. I see, I see. Ya, dinamika sepak bola lah ya. Ya, keceplosan itu, no. Eh, Itu literally keceplosan mungkin si translatornya. Mungkin Ya, atau mungkin beneran bohong. ya bener. Nah, untungnya timnas Indonesia udah nggak butuh translator lagi bang ya. Jadi nggak bakal ada drama-drama seperti ini harusnya ya di Iya, iya. lah matchday bukan, nanti ya. bukannya tetap Betul. aja ada yang lokal yang dipanggil Iya ataupun ada, translator. ada, ada. Cuman maksudnya kan at least bahasa Inggris bang. Nggak butuh translator yang Eh, 100% gitu. Ya, Ya pokoknya cuman sekarang lu bisa Belanda, lu punya kuasa itu sih. itu sih, aduh. Udah lah ya, kita jangan bahas tim Eh, nasional ya, belum waktunya. ya, Nanti tar aja, dulu tapi pusing. by the way timnas kita timnas mini soccer kemarin juara 2 ya atau runner up di Piala Asia mini soccer di Dubai. Itu isinya mantan Iya, pemain futsal semua itu kayaknya. mantan pemain futsal semua ya. Ada si Jailani, ada. Betul. Nih mau dibahas nih Anjay. Nggak Boleh, itu boleh, tuh boleh karena ini. ada Boleh bang, teman-teman boleh. teman-teman gue juga main di situ kan. Ya kan mini soccer ini mungkin seperti awalnya ya futsal dulu kan. Ini kan memang Iya, bukan kompetisi Hmm. resmi karena belum belum iya, masuk ke FIFA juga, belum masuk iya. ke PSSI. Dan yang di pemikiran dari Federasi Mini Footballnya ini, walaupun desas-desusnya sebenarnya Bung Toel itu yang menginisiasi asosiasi mini Aduh, soccer ini. Tapi Waduh. gue ada hal positif. nggak mau ngebahas itulah karena kan mau siapapun di belakangnya kalau memang ini sudah nama Indonesia ya kita wajib dukung kan kayak gitu. Dan ketika Ya, permainan mini soccer ternyata lebih mepet ke futsal, itu kan Coach VV juga udah bilang juga kalau dia ditunjuk karena ini ini mini soccer nih mepet ke futsal nih. Kenapa kita nggak ambilnya tuh futsal dan juga jangka waktu pendek mereka nggak sempet TC dan Mhm. sebelumnya itu mereka bikin turnamen nah juaranya itu Pelindo kan makanya ini kan XX timnas futsal dan juga tim futsal Pelindo ada si Beda. Jelani ada Bang Yao juga Yos Adi kan nah itu akhirnya diambillah tim yang ready ini ditambah penambahan-penambahan seperti Akang Randy kan Randy juga timnas futsal juga walaupun di era yang berbeda kan ya ini bisa bisa besar seperti futsal juga sih gue rasa kan setiap olahraga pasti Menarik sih. Hmm. ada awalnya kan dan ternyata iya. yang kita Betul, betul, betul. salah dan gue juga salah ternyata mainnya 6-6 nih kita mau di gimana ini mini soccer selanjutnya nih apakah kita mau ngikut rules of the game-nya secara internasional karena kan bisa menjadi ajang seleksi juga ke depannya kan gimana lu permainannya lu bisa bener membentuk tim nasional di ajang internasional kalau misalnya lu dulu ketika main bola 11 lawan 11 tapi lu mainnya 12 lawan 12 ya kan secara Iya, iya strategi benar. semua kan jadi beda kan Jadi beda, bener. Tapi kalau saya besok-besok main mini football atau mini soccer ya tetap 7-7 sih Bang. Kayaknya Seven Aside ini masih seru kata sih. engap Karena engap kalau 6 ya karena kalau 6-6 juga kayak ngap banget. Kalau 6-6 berarti lu ada 5 outfield player ya Bang ya? Ada 5 outfield betul player ya betul kemarin ya. Habis itu ya satu kiper. Kan kalau kita biasa 6 outfield player kalau bisa kita main ya main-main doang gitu kan. Iya, jadi betul beda ya. dan permainan sepak bola itu selalu outfieldnya tuh genap. Makanya kok Hmm. mini football ini malah outfieldnya ganjil kan. Itu kan Nah, dari segi itu penyusunan formasi kan jadi rada beda nih jadi ya. Kita rada tunggu beda. aja sih. Lumayan seru. Punya prospek yang lebih dibanding yang olahraga dibikinan lokal tuh yang apa futsal tapi dicampur sama Oh, basket tuh. ini Terus apa? ngadi-ngadi tuh. Full ball, full ball. Iya iya. Kalau ini kan udah ada jenjang Ada. internasionalnya bisa menjadi ya semua futsal bola pantai kan semua awalnya dari pertandingan Iya, atau iya, iya. turnamen-turnamen eksebisi kayak gini kan. Iya, atau ya tapi respect juga ke teman-teman yang main full ball itu ya itu bisa jadi besar juga gitu. Cuman memang kenapa kayak Jenjangnya lebih panjang. iya menurut gua jenjangnya lebih panjang karena kalau misalnya mini football kayak udah lebih mengakar sih menurut gua Bang. Udah banyak maksudnya dari lingkungan juga udah banyak yang main dan juga emang ini lebih rootsnya lebih ke sepak bola gitu kan. Jadi gua rasa Hmm. jadi lebih exposure-nya bakalan lebih mudah gitu. Gitu kali Ya ya. mainnya power play juga kayak Iya, futsal. jadi emang udah inilah lebih nempel apa tuh ini kayak jadi jembatan antara komunitas futsal sama komunitas sepak bola gitu ya kan. Bang? Sepak bola ya. Iya, Tengah-tengah jadi emang dia jadinya. betul. Oke, gua tutup ya. Itu aja untuk episode kali ini Ya, teman-teman.
Terima kasih sudah Thank you. menonton. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, salah-salah ada atau opini yang tidak berkenan gitu ya. Silahkan ditulis di kolom komentar bagaimana pendapat Anda semua. Itu aja Gue juga Yang mau serang mau ngucapin yuk selamat ulang tahun juga gue kepada buat Chuck Norris ulang tahun ke 85 tahun ya. luar biasa, anjir. luar biasa. Ini random banget Walker Texas Ranger ya. out of nowhere tiba-tiba ngucapin Jadi ulang tahun dikira Chuck kan gue Norris. ngucapin ulang tahunnya ke Inter kan, nggak Chuck Norris. Nah, Selamat Enggak, ulang enggak. Chuck tahun, Norris. Bung Chuck Norris. Oke, itu aja. Selamat ulang tahun Chuck Norris ya. Selamat ulang tahun juga untuk Inter yang ke 127 ya, Bang Biri ya. Ya, karena Bang Bara punya 117, 117 lu jangan 117. Sorry. masa lebih tua dari 1908. AC Milan. Sorry. Bubarin, Hilap. bubarin aja tuh klub, bubarin, Enggak lah. bubarin. Udah mau jadi klub yang jualan jersey doang katanya AC Milan kan. Nah, itu aja. Jangan lupa follow sosial media kita. Kirim juga saweran-saweran apabila kalian mau ke link Saweria nih yang ada di sini nih, teman-teman. Itu aja. Inter masih Jangan mimpin gak sih? Kenapa? Inter masih mimpin gak sih Saweria? Masih. Nanti Saweria League akan ditampilkan. Tolong editor Bapak Alvin ya ditampilkan Saweria League kita. Itu aja teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini biar lebih banyak tifosi yang mendengarkan. Karena kita berharap ini bisa jadi home of the tifosi gitu ya kan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Thank you.